grup ya, grup CRO, Main pintar ya. laporan masih jamnya ya. Nah, tapi ada beberapa mungkin mungkin dibuatnya aplikasi agar dana ATM itu bisa jauh lebih cepat. Ya, makanya dibuatkan aplikasi khusus, ya, aplikasi khusus. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menginstalnya, bagaimana cara penggunaannya. Yang jelas, tujuan aplikasi ini untuk melaporkan kendala mesin ATM, kendala mesin CRM, kemudian kendala mesin YMS, kemudian kalau di cabang ada mesin digital CS. Nah, kalau gangguan bermasalah, nah itu bisa dilaporkan di aplikasi ini, ya. Namun untuk kita yang biasa sebelumnya melaporkan di grup, ya di grup CRO rekan-rekan masing-masing, nah itu tidak apa-apa, tetap berjalan seperti biasa. Tapi yang aplikasi ini juga tetap kita jalankan juga karena ini pelaporannya jauh lebih cepat. Karena kenapa? Langsung masuk ke divisi kantor pusat. Saya yakin ini akan lebih memudahkan kita di lapangan, ya. Jadi pihak-pihak vendor dalam hal ini BG tentunya pasti akan jauh lebih cepat perbaikan dia. Karena kenapa? Karena langsung pelaporannya diterima oleh kantor pusat. Nah, sampai di sini rekan-rekan paham ya maksud yang saya sampaikan tadi? Halo? Ya, paham. Paham, Cak. Paham Pak. ya? Oke. Saya Paham. lanjutkan ya. Nanti Paham. terakhir kita buat sesi tanya jawab. Bentar, saya lanjutkan dulu. Tolong mikrofonnya jangan diaktifkan ya. Nah, oke. Nah, jadi rekan-rekan selanjutnya di sini aplikasi pelaporan problem e-channel. Nah, itu namanya aplikasi AppSheet. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, di mana kami bisa dapat aplikasi ini, Pak? Nah, aplikasi ini rekan-rekan bisa download di Play Store, ya. Jadi silakan sekarang kalau rekan-rekan bisa buka Play Store, coba kita download dulu di Play Store. Nama aplikasinya ini, kelihatan enggak tulisannya? Nah, di zoom saja ya. Nah, di zoom saja dari handphone masing-masing. Nah, di situ ada tuh tulisannya. App Sheet ya. Jadi rekan-rekan bisa download di Play Store. Kemudian setelah rekan-rekan download di Play Store, nah, untuk langkah selanjutnya, rekan-rekan klik install ya. Nah, kemarin kami mendapat informasi dari divisi DNR kantor pusat BRI. Beliau menyampaikan, Pak, bahwasanya aplikasi ini tidak membuat handphone kita nge-lag. Loh, kok bisa, Pak? Ya, karena setiap pelaporan foto yang terekam oleh aplikasi ini itu tidak tersimpan di galeri handphone kita. Jadi aman, ya. Jadi aplikasi ini bukan kayak aplikasi yang sebelum-sebelumnya ya. Mungkin ada aplikasi PKS yang lain-lain ya. Nah, itu biasanya membuat handphone kita nge-lag, lambat. Nah, kalau yang ini dari kantor pusat menyampaikan ini tidak membuat HP kita lemot. Ya, justru laporan-laporannya langsung masuk ke kantor pusat. Jadi tidak membekas memakan memori handphone kita. Itu informasinya. Jadi kembali lagi ke topik ya, rekan silakan diinstal dulu aplikasi Sheet-nya di Play Store. Kemudian yang kedua,
Tekan pilih, ya, pilih. Di sini ada pilihan, ada Google, Microsoft, Apple, abaikan saja yang lain. Kita pilih Google. Ya, jadi setelah rekan-rekan install, rekan-rekan pilih akun Google di sini. Selanjutnya, ya, dari website kita akan pergi ke browser secara otomatis. Setelah itu pilih gunakan akun lain. Ya, nanti ini saya jelaskan dulu ya rekan-rekan ya teknisnya. Jadi kalau ada yang bingung boleh tanya. Jadi langsung pilih gunakan akun lain, selanjutnya pilih tambahkan akun ke perangkat, selanjutnya masukkan email. Nah, yang di sini agar menjadi perhatian, email di sini bukan email pribadi kita masing-masing. Bukan ya, tapi kantor pusat sudah membuat emailnya. Jadi kita tinggal masuk ke emailnya. Email kantor pusat kita masuk ke, ini tulisannya cnryom7@gmail.com, password iom 12345. Nah, jadi pelaporan kita pakai email ini, email kantor pusat. Ya, setelah rekan-rekan login, masukkan emailnya, masukkan passwordnya, lalu klik saya setuju. Selanjutnya, nah, nanti ketika kita sudah login di Gmail, rekan-rekan tinggal klik saja Gmailnya yang sudah masuk. Kemudian nanti di handphone rekan-rekan akan muncul titik map, ya, akan muncul gambar titik map, ya, klik saja saat aplikasi digunakan. Kemudian, kemudian ketika kita sudah masuk ke dalam aplikasi tersebut, nanti akan ada dua menu di dalam aplikasi tersebut. Yang pertama, input laporan, ya, artinya baik itu ATM-nya mati total, ATM-nya gagal tarik misalnya, atau card reader-nya tidak bisa masuk, ya, atau LCD-nya rusak, macam-macam. Pokoknya laporan apapun terkait kondisi ATM, CRM di unit kerja rekan-rekan boleh laporkan deh Pak. Urusan kantor pusat KG yang tindak lanjut ke vendor BG. Jadi tugas kita melaporkan kondisi ATM kita pada saat memang gangguan, memang rusak, memang perlu perbaikan hari ini secepatnya. Ya, nah jadi tugas kita adalah melaporkannya ke aplikasi ini. Ya, kemudian kita lanjut. Ya, nah jadi nanti ketika rekan-rekan pilih input laporan, di situ akan diminta TID, TID ATM, TID CRM. Nah, jadi rekan-rekan pastikan dulu rekan-rekan mengetahui TID ATM atau CRM di unit kita, ya. Tapi saya yakin rekan-rekan pasti tahu ya, ada mungkin tulisannya TID. Nah, jadi masukkan TID, kemudian masukkan unit kerjanya di mana, misalnya unit Pangkal Pinang Kota 3 misalnya, PKP 3, kemudian lokasi, masukkan KC Pangkal Pinang ya. Kemudian ada titik mapnya. Kemudian nah di sini rekan-rekan pilih jenis pelaporan yang terkendala. Misal di sini rekan-rekan pilih ATM. Artinya rekan-rekan pilih ATM. Kalau yang gangguannya CRM, rekan-rekan pilih CRM. Kalau yang gangguannya mesin digital CS kita laporkan. Kalau yang gangguannya RCM, kemudian apa nih SSPP, TCR dan edisi pun bisa kita laporkan di aplikasi ini. Kalau kondisinya
butuh perbaikan segera oleh teknisi, baik itu IT ataupun BG, ya, vendor BG. Jadi aplikasi ini cukup memudahkan kita. Kenapa? Karena laporannya langsung ke kantor pusat. Ya, jadi tindak lanjutnya lebih cepat. Ya, kemudian pilih foto. Kita foto ke mana kondisi ATM kita yang gangguan tadi. Misalnya ATM tadi offline, mati. Ya, padahal nasabah banyak nah, transaksi ATM mati. Ternyata UPS-nya rusak. Nah, rekan-rekan foto, ATM-nya foto, UPS-nya foto, ya. Buat keterangan di sini. Terpantau mesin ATM sudah mati 2 hari misalnya kan. Sudah dilaporkan ke petugas tapi belum perbaikan. Nama pelapor, nah nama pelapor masukkan. Siapa nama kita kan? Misalnya anggaplah Maulana Budiman, ya. Kemudian masukkan nick PKSS-nya masukkan, ya. Sudah rekan-rekan masukkan nicknya, dah langsung kirim ya, simpan, ya, simpan. Selanjutnya, mana tadi? Nah, rekan-rekan, jadi di menu ini nanti kita diminta untuk menambahkan nomor supervisor unit kerja kita. Misal, nama supervisor kita siapa? Bu Ida misalnya. Nah, masukkan nama supervisor Bu Ida ya di menu ini. Nanti rekan-rekan bisa coba di handphonenya masing-masing. Kalau kolom tersebut bertuliskan isikan nomor supervisor, rekan-rekan masuk ke nomor supervisor. Kalau tidak ada nama supervisor di unit kita cuma punya K unit, masukkan nama K unit kita, masukkan nama K unit, kemudian masukkan nomor handphonenya yang bisa dihubungi, ya, kemudian klik kirim, ya, kirim, ya. Jadi aplikasi ini cukup gampang, tidak ribet, hanya digunakan pada saat kita membutuhkan bantuan terkait kondisi ATM atau CRM yang diukur kita yang mengalami problem ya, kerusakan, gangguan dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsinya seperti itu ya. Jadi untuk teknisnya tadi nanti di grup saya akan kirimkan materi ini biar rekan-rekan bisa baca lagi, biar rekan-rekan bisa mencoba aplikasinya ya. Nah, tolong nanti kalau dalam pelaporan, dalam login rekan-rekan tidak bisa, tolong japri saya saja Pak, japri ya. Nanti saya bantu Pak. Ya, yang jelas hari ini permintaan dari Pinca ya, Pinca kita PKSS semuanya udah wajib menginstal aplikasi ini ya. Karena kenapa? Karena kantor pusat minta maksimal hari ini semua pekerja sudah pakai aplikasi ini Pak. Nah, makanya dari ini kita adakan Zoom biar rekan mengetahui bahwasanya oh ini ada info terbaru sudah dibuatkan aplikasi khusus dari kantor pusat BRI khusus untuk melaporkan kendala mesin ATM, CRM ya yang sifatnya gangguan atau rusak atau error ya ya agar tujuannya supaya nasabah tidak komplain dan pihak vendor tertentu kayak BG bisa melakukan perbaikan secepatnya. Jadi tidak akan memicu komplain buat kita di lapangan ya. Itu yang kita hindari dengan adanya pelaporan ini nanti perbaikan jauh lebih cepat, otomatis komplain terhadap kita di lapangan itu bisa terminimalisir ya, udah tidak banyak lagi komplain. Nah, sampai di sini rekan-rekan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Monggo, silakan terkait aplikasi ini. Silakan Pak, kalau ada yang ingin bertanya. Selamat sore, izin Ya, Komandan. ya silakan Pak Iskandar.
Sore, Pak. izin Komandan. Ini dari tadi Ah, pagi Komandan. Saya sudah coba mm-mm, untuk melakukan login dari yang Komandan share tadi Komandan ya. Itu tapi tidak bisa mm-mm. masuk. Mohon petunjuk Tidak Komandan. bisa masuk. Ah, Iya. maaf sebelumnya, Pak Iskandar, kira-kira pada saat Ya. pendaftaran, emailnya pakai email kantor pusat belum, Pak? Oh belum. Enggak Komandan. Nah, nggak apa-apa. Kita belajar, kita koreksi sama-sama. Jadi, Siap, siap, siap Komandan. terkadang kendala kita itu gagal masuk aplikasi karena kita mungkin ya, mungkin handphone kita otomatis pakai email HP kita. Nah, jadi kita rubah dulu. Jadi kita rubah dulu, buka, hapus dulu aplikasinya, install ulang. Nah, jangan Mm-mm. lupa di posisi langkah-langkah nomor 3. Nah, di gambar ini Pak Iskandar, kita Mm-mm. pilih gunakan akun lain. Nah, gunakan akun Siap. lain. Kemudian Pak Iskandar pilih tambahkan akun ke perangkat. Ya. Kemudian Pak Iskandar baru masukkan email kantor pusat yang DNR iom 077@gmail.com, passwordnya iom 123455. Kemudian klik setuju. Nah, kalau kita sudah memakai email kantor pusat, itu Mm-mm. otomatis aplikasi itu ketika kita buka langsung masuk ke menunya, ya, Oh, langsung masuk ke menunya, siap, foto-fotonya siap. langsung tersimpan ke email kantor pusat, bukan ke email kita. Kalau masih tersimpan Oh, di email kita, nah itulah kadang tidak bisa login, tidak bisa dibuka, tidak bisa digunakan. Nah, jadi siap. install ulang deh Pak Isana. Lagi share lagi Siap. langkah-langkahnya yang mudah dipahami. Jadi biar kita tidak bingung. Lagi kita Siap. share Pak. Ya, mungkin mungkin izin Cip, mungkin bisa di-share Nah, ulang di grup aja Cip ya langkah-langkahnya mungkin Cip ya. boleh, 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 Siap, boleh. izin Siap, siap. Pak satu lagi. Isana. Terima kasih. Izin satu lagi. Jadi kalau misalkan Ya, kita yang sedang bertugas, seluruh mesin ATM dan CRM tidak dalam keadaan rusak ataupun gangguan itu tidak perlu dilaporkan Cip ya. iya Pak, kalau ATM kita normal, lancar, sehat, ya, tidak ada gangguan, Mm-mm. tidak perlu. Ini gunanya untuk gangguan. Yang Siap, Cip. selama ini mungkin kita pernah ngerasa ke itu sudah laporan di grup, itu sudah japri, tapi kapan perbaikannya? Nah, ini dia Ya, betul, ada betul, aplikasi betul, Cip. khusus yang langsung ngelink ke kantor pusat. Dan jadi kita laporkan di sini, ya. Siap, siap, Cip. Tapi kalau misalnya kita cukup laporan di grup CRO atau di grup e-channel Palembang, misalnya Palembang kan punya grup sendiri nih, grup e-channel. Kalau di Siap, grup Cip. e-channel itu sudah cepat perbaikannya, ya sudah, artinya tidak perlu laporan ke pusat. Tapi kalau lah Oh, 2 hari, lah 3 hari, oh. ya, misalnya ya, atau Siap, itu sudah siap, laporan pagi tadi sampai malam ini belum dibenerin, nah, laporkanlah Pak, siap, ya. siap, Cip, siap, Jadi ini tujuannya untuk memudahkan kita di lapangan. Nah, siap, siap, karena siap, Cip. langsung ditindaklanjuti oleh kantor pusat. Ya, Siap. urusan kantor pusat itu yang menginfokan ke mana gitu kan, jadi percepatan perbaikannya lebih cepat. Itu ya Pak Siap. Iskandar ya. Siap, Ya, terima 86 Cip. kasih. Ya, seperti Pak, ada lagi rekan-rekan yang ingin ditanyakan? Cukup atau masih bingung? Ya, intinya nanti saya akan share ulang ya langkah-langkahnya. Yang jelas hari ini kita install dulu aplikasinya, ya. Untuk akun dan caranya nanti saya akan share ke grup biar kita lebih memahami. Inti dari Zoom hari ini adalah kita dimintakan pusat untuk install aplikasi ini untuk digunakan, khususnya ATM-ATM yang menurut kita mengalami problem, masalah. Nah, itu kita laporkan, ya.
Nah, mungkin itu saja ya rekan-rekan ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, cukup ya. Siap, siap. Ya, Siap, jadi Cip. saja terima kasih banyak. Nanti info lebih lanjut saya infokan di grup. Ini informasi awal saja. Saya yakin masih banyak yang bingung. Tidak apa-apa. Yang penting ini sudah kita sampaikan dulu, ya. Jadi info lebih lanjut saya akan share ke grup. Ya, kalau tidak tahu, kurang ngerti, kurang jelas, tidak apa-apa kita japri di grup ya. Ya, itu saja. Siap. Terima kasih banyak rekan-rekan. Ya, Zoom kita siap. sore hari ini kami akhiri. Tolong siaga ya Pak Benjamin ya, Siap, Sidak, hati-hati. Ya, tolong siaga Pak Benjamin siap, Sidak, manajemen Sidak siap. sampai akhir tahun ini kasih Sidak. Hati-hati, awas ya, jangan jadi temuan. Itu saja, Nah, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Lagi Sidak. ya berkat. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Selamat sore. Ya, oke ya. Lanjut Pak ya, silakan bertuntas ya. Terima kasih banyak. Oleh keluarga.